Breaking news. Dunia sepak bola Asia guncang. Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026 oleh FIFA karena masalah krusial yang menghebohkan. Jika sanksi ini diberlakukan, apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Peluang Garuda lolos langsung ke Piala Dunia mendadak terbuka lebar. Media Asia panik, PSSI langsung bergerak cepat dan netizen Indonesia ramai berdoa. Apa sebab Iran bisa terancam gugur? Apakah ini momen bersejarah bagi skuad merah putih? Tonton sampai akhir dan jangan lewatkan satu pun detail dramatis dalam krisis besar yang bisa ubah peta persaingan Piala Dunia 2026 ini. Akhirnya terungkap, timnas Indonesia dipastikan akan hadapi dua raksasa Timur Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday September 2025. Pertandingan bergengsi ini diprediksi jadi duel keras bertabur bintang. Supporter sudah siap penuhi GBK. Siapa dua negara misterius yang akan jadi lawan Garuda? Akankah ini jadi ujian nyata untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert dan Erick Thohir kompak minta dukungan penuh supporter. Tiket diprediksi ludes dalam hitungan jam. Saksikan drama panas yang akan tersaji di Jakarta. Dan jangan sampai lewatkan pertandingan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Geger, sombongnya minta ampun. Malaysia secara terang-terangan tolak undangan uji coba dari timnas Indonesia. Lebih pilih lawan negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan. Apa alasannya? Pernyataan kontroversial dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Ini langsung tuai kecaman dan sindiran dari netizen ASEAN. Timnas Indonesia dinilai tak layak jadi lawan. Apakah ini sinyal ketakutan atau keangkuhan? Jangan lewatkan fakta mengejutkan di balik penolakan. Ini yang bisa mengubah hubungan dua negara di dunia sepak bola Asia Tenggara. Akhirnya, kabar baik yang ditunggu-tunggu publik tanah air, Ragnar Oratmangoen pulih total dari cedera dan sudah kembali berlatih penuh bersama FCV Dender. Setelah absen panjang dan diragukan bisa bela timnas Indonesia lagi, kini winger naturalisasi yang dinilai punya peran vital untuk Garuda bangkit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap tempur. Apakah ini sinyal pemanggilan ulang dari PSSI? Bagaimana kondisi terbarunya? Pelatih FCV Dender buka suara dan fans timnas Indonesia langsung banjiri media sosial. Tonton sampai habis untuk tahu bagaimana Ragnar bisa jadi pembeda di lini serang Garuda. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Breaking news. Dunia sepak bola Asia guncang. Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026 oleh FIFA karena masalah krusial yang menghebohkan. Jika sanksi ini diberlakukan, apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Peluang Garuda lolos langsung ke Piala Dunia mendadak terbuka lebar. Media Asia panik, PSSI langsung bergerak cepat dan netizen Indonesia ramai berdoa. Apa sebab Iran bisa terancam gugur? Apakah ini momen bersejarah bagi skuad merah putih? Tonton sampai akhir dan jangan lewatkan satu pun detail dramatis dalam krisis besar yang bisa ubah peta persaingan Piala Dunia 2026 ini. Sebuah skandal besar sedang mengancam Piala Dunia 2026 setelah Iran yang sudah lolos ke putaran final berpotensi dicoret dari turnamen. Media Bein Sports menyebut ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola dunia jika benar terjadi. Timnas Indonesia yang baru saja lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026, ternyata bisa terkena dampak dari keputusan ini. Jika Iran benar-benar dilarang bermain, AFC berpotensi menambah kuota untuk wakil Asia lainnya. Larangan ini muncul karena Iran termasuk dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Situasi semakin rumit dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel yang terjadi belakangan ini.
Iran sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret 2025 setelah menjadi juara Grup A di putaran ketiga kualifikasi. Namun, statusnya kini dipertanyakan karena kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. Menurut beIN Sports, FIFA sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik. Jika gagal, Iran bisa menjadi tim pertama dalam sejarah yang dicoret dari Piala Dunia padahal sudah lolos kualifikasi. Media AS El Paso Times melaporkan bahwa timnas Iran mungkin masih diizinkan bermain meski tanpa dukungan supporter. Namun, belum ada kepastian resmi dari FIFA maupun pemerintah Amerika Serikat mengenai hal ini. Jika Iran dicoret, AFC kemungkinan akan menambah satu slot tambahan untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. Ini bisa membuka peluang baru bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Indonesia tergabung dalam grup sulit bersama Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dengan tambahan satu slot, persaingan untuk lolos mungkin tidak akan seketat sebelumnya. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus fokus meningkatkan performa. Peluang ini tidak akan berarti apa-apa jika skuad Garuda tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya di putaran keempat. FIFA diperkirakan akan segera mengeluarkan keputusan resmi menyikapi situasi Iran. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada timnas Iran, tetapi juga pada seluruh peserta kualifikasi zona Asia, termasuk Indonesia. Skenario terburuk adalah Iran benar-benar dicoret dan slotnya diberikan ke tim peringkat berikutnya di kualifikasi. Ini bisa menguntungkan Indonesia yang saat ini berada di putaran final kualifikasi. Namun, semua masih spekulasi sampai FIFA mengumumkan keputusan resmi. Yang pasti, drama ini menjadi pengingat bahwa sepak bola modern tidak bisa lepas dari politik dan hubungan internasional. Potensi dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 membuka berbagai kemungkinan menarik untuk timnas Indonesia. Meski peluang ini menggiurkan, skuad Garuda tetap harus fokus pada performa di putaran keempat kualifikasi. Sambil menunggu keputusan FIFA, yang terpenting adalah terus berbenah dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan besar yang menanti. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Iran dicoret oleh FIFA dari daftar peserta Piala Dunia 2026 karena konflik yang tak kunjung usai dan digantikan dengan Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Akhirnya terungkap, timnas Indonesia dipastikan akan hadapi dua raksasa Timur Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday September 2025. Pertandingan bergengsi ini diprediksi jadi duel keras bertabur bintang. Supporter sudah siap penuhi GBK. Siapa dua negara misterius yang akan jadi lawan Garuda? Akankah ini jadi ujian nyata untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert dan Erick Thohir kompak. Minta dukungan penuh supporter, tiket diprediksi ludes dalam hitungan jam. Saksikan drama panas yang akan tersaji di Jakarta. Dan jangan sampai lewatkan pertandingan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada FIFA Matchday September 2025. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan menghadapi dua negara asal Timur Tengah. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji tidak memberitahu dua negara tersebut. Namun yang pasti, pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah pernah menyebutkan dua negara calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir menyebut Lebanon dan Kuwait yang akan dihadapi timnas Indonesia.
Lebanon saat ini menduduki peringkat ke-112 ranking FIFA, sedangkan Kuwait duduk di posisi ke-134. Untuk timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-123 ranking FIFA. Untuk pertandingan tersebut akan digelar pada waktu 1-9 September 2025. Iya, kami ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Untuk lawannya dari negara Timur Tengah. Bermainnya di Jakarta semua, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, 2 pertandingan itu menjadi bagian dalam persiapan timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober mendatang. Ada 6 negara yang ambil bagian untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut. Ke-6 negara itu adalah Timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Drawing pembagian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Sementara itu, untuk pertandingan melawan 2 negara Timur Tengah, Sumarji mengatakan bahwa para pemain akan segera berkumpul jelang pertandingan. Ini sekaligus persiapan untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Ya, sesuai regulasi saja. Biasanya kumpul itu 5-6 hari sebelum pertandingan, ucap Sumarji. Dari tangisan degradasi ke sorotan transfer panas. Usai terdepak bersama Venezia, Jay Idzes langsung jadi rebutan 2 klub Serie A, bek timnas Indonesia. Ini bikin klub-klub Italia berebut tanda tangannya, agen sudah dihubungi, negosiasi, diam-diam dimulai, dan nama Indonesia kembali. Gema di bursa transfer Eropa, apakah Jay akan tetap di Italia? Klub mana yang paling serius? Saksikan. Fakta mengejutkan, di balik transfer ini dan respons tak terduga, Jay Idzes yang makin dekat ke panggung elit Eropa. Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, kini jadi rebutan 2 tim Serie A Liga Italia. Jay Idzes saat ini masih memperkuat Venezia. Sayang, bek kelahiran Mierlo tersebut gagal menyelamatkan Venezia dari jerat degradasi. Tim berjuluk Il Lagunari tersebut finish di peringkat ke-19 Liga Italia 2024/2005. Pada musim depan, Venezia bakal tampil di Serie B atau kasta kedua Liga Italia. Meski begitu, Jay Idzes berpeluang tetap merasakan panasnya atmosfer Serie A musim depan. Pasalnya, bek berdarah Semarang tersebut diminati oleh klub-klub kasta tertinggi Liga Italia. Udinese jadi nama terdepan yang memburu Jay Idzes. Laporan tersebut disampaikan dari Corriere della Sera. Udinese memandang Jay Idzes sebagai bek tangguh dan menjanjikan. Tak cuma Idzes, klub berjuluk Zebrete, zebra kecil, itu juga menaruh minat kepada pilar lini tengah Venezia asal Amerika Serikat, Gianluca Busio. Udinese dapat momentum bagus usai mendapatkan suntikan dana dari bursa transfer. Sebelumnya, dikutip dari Tutto Mercato Web, Udinese sudah mencapai kesepakatan dengan Leeds United untuk transfer Jaka Bijol. Kedua tim sepakat di angka sebesar 22 juta euro, 413,5 miliar rupiah, sudah termasuk bonus. Uang penjualan Bijol diperkirakan bakal diinvestasikan untuk mencari pengganti di sektor lini belakang. Jay Idzes jadi buruan utama. Udinese bukan satu-satunya tim yang ingin berburu jasa Jay Idzes. Torino dikabarkan ikut terjun dalam perburuan kapten timnas Indonesia tersebut. Persaingan transfer pun terjadi antara kedua klub demi mengamankan jasa bek asal Indonesia tersebut yang dinilai sebagai sosok yang dapat diandalkan dan sedang berkembang, tulis Tutto Mercato Web soal dinamika transfer Jay Idzes. Udinese ingin segera merampungkan transfer ini, terutama untuk menutup lubang di lini belakang usai kepergian Bijol, tulis media asal Italia itu. Yang kedua bisa jadi adalah pemain asal Belanda Jay Idzes, yang juga menjadi incaran Torino.
Bek yang dimiliki Venezia itu kini menjadi target konkret Udinese yang tidak ingin lengah setelah penjualan salah satu pemain terbaik dalam 3 tahun terakhir lanjutnya. Namun, belum diketahui klub mana yang akan jadi pilihan Jay Itzes musim depan. Langkah PSSI buat memperkuat timnas Indonesia makin solid dan ambisius. Setelah sukses mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang berkontribusi besar seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Rafael Struijk, kini Federasi Sepak Bola Tanah Air membidik talenta diaspora berdarah Jerman. 3 nama yang tengah mencuri perhatian adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler. Mereka masih muda, bermain di level tinggi Eropa, dan punya garis keturunan Indonesia. Kalau proses naturalisasi berjalan mulus, ketiganya bisa jadi kekuatan baru timnas Garuda yang solid banget. Yuk, kenalan lebih dekat sama ketiga calon bintang ini. Genhype, Laurin Ulrich, playmaker muda dari Stuttgart. Laurin Ulrich lahir pada 31 Januari 2005 di Heidenheim an der Brenz, Jerman. Saat ini, dia membela VfB Stuttgart dan dikenal sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Bundesliga. Meski usianya masih 19 tahun, Laurin udah masuk skuad utama dan mengenakan nomor punggung 36. Nggak cuman itu, dia juga sering tampil di Stuttgart 2 dengan nomor 10. Kode keras kalau dia punya kemampuan playmaker sejati. Permainannya rapi, punya visi yang matang, dan passingnya presisi banget. Ulrich juga dipercaya sebagai kapten di level junior Jerman yang menandakan mental kepemimpinannya udah terbentuk sejak dini. Dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, Laurin bisa jadi jenderal lapangan tengah yang selama ini kita butuhkan. Reno Munz, bek tangguh kelahiran Jakarta. Kalau cari bek masa depan timnas yang punya tubuh tinggi, kuat, dan lahir di Indonesia, Reno Munz adalah jawabannya. Pemain berusia 18 tahun ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Saat ini, ia bermain untuk Greuther Fürth II, klub yang punya reputasi bagus dalam mengembangkan talenta muda di Jerman. Dengan tinggi badan 188 cm, Reno dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan disiplin. Ia juga fleksibel banget, bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Menariknya lagi, karena lahir di Indonesia, proses naturalisasinya kemungkinan besar lebih mudah dan cepat. Nggak sabar lihat dia duet sama Elkan Bagot kan? Ethan Kohler, berdarah Bali and America. Ethan Kohler adalah sosok yang mungkin belum banyak dikenal, tapi potensinya besar banget. Lahir di California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005, Ethan punya ibu keturunan Bali yang bikin dia layak membela merah putih. Saat ini, dia memperkuat Werder Bremen II dan sering dimainkan sebagai bek tengah. Tapi sebelumnya, Ethan juga sempat menempati posisi gelandang bertahan, menunjukkan betapa versatilenya dia di lini belakang. Punya pengalaman di kompetisi Amerika bersama Oakland Roots, dan sekarang ditempa di Bundesliga. Ethan bisa jadi aset penting buat timnas. Darah Bali yang mengalir dalam dirinya bikin koneksi ke Indonesia makin kuat. Bayangin kalau dia bisa beradaptasi cepat dengan gaya main Asia Tenggara, timnas bakal punya tembok pertahanan solid masa depan. Bukan cuman karena darah Indonesia, ketiga pemain ini lagi dalam masa emas pengembangan. Mereka semua berada di usia 18 sampai 20 tahun, punya pengalaman main di klub-klub top Eropa. Dan yang paling penting, mereka terbiasa dengan standar tinggi dalam hal taktik, teknik, serta disiplin. PSSI sepertinya nggak mau buang waktu dan langsung sigap menjajaki kemungkinan naturalisasi. Nama-nama ini masuk dalam proyeksi jangka panjang, baik untuk Piala Asia U33, SEA Games, bahkan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski peluang ketiganya besar, proses naturalisasi tetap harus sesuai regulasi. Mulai dari dokumen keturunan, persetujuan FIFA, sampai komitmen si pemain buat bela merah putih jadi kunci utama. Untungnya, mereka belum pernah main di level senior negara lain, jadi peluang terbuka lebar. Genhype.
Kalau semua berjalan mulus, Indonesia bisa punya generasi baru yang dilatih di sistem Eropa dan siap mengangkat prestasi timnas ke level yang lebih tinggi. Trio Laurin, Reno, dan Ethan bisa jadi pondasi kuat buat masa depan skuad Garuda. Bagaimana guys menurut kalian? Manakah kira-kira yang cocok dan pantas dinaturalisasi PSSI untuk menambah amunisi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Resmi, Nathan Joe Aon akhirnya dilepas Swansea City, publik heboh. Bek naturalisasi timnas Indonesia yang sempat bikin bangga Garuda Muda, kini digosipkan segera pulang kampung dan gabung Bhayangkara FC kah? Keputusan mengejutkan ini langsung picu reaksi keras netizen Inggris dan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik transfer mendadak ini? Apakah ini strategi khusus jelang kualifikasi Piala Dunia? Simak fakta lengkapnya dan bocoran eksklusif dari agen pemain hanya di sini. Bintang tim nasional Timnas Indonesia, Nathan Joe Aon, resmi dilepas Swansea City. Kedua pihak sepakat untuk memutus kontrak dan kini menarik menantikan akan kemana langkah Nathan selanjutnya. Swansea City dapat mengonfirmasi bahwa Nathan Joe Aon telah meninggalkan klub setelah terjadi pemutusan kontrak secara mutual. Tulis Swansea City dalam laman resminya Kamis, 19 Juni 2025. Seperti diketahui, Nathan merapat ke Swansea City dari Excelsior pada musim panas 2023 lalu. Sebenarnya, pemain berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang. Perpisahan ini tentu bukan kisah manis. Akhirnya terungkap, inilah alasan mengejutkan kenapa Gerald van den Berg tak panggil Tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23 Indonesia. Dua wonderkid berdarah Eropa yang sempat jadi perbincangan hangat dan digadang-gadang bisa mengangkat performa Garuda Muda. Justru tak masuk skuad, publik langsung heboh. Ada apa? Sebenarnya di balik keputusan ini, faktor teknis, cedera, atau strategi rahasia sang pelatih? Jangan lewatkan pengakuan eksklusif Van den Berg dan reaksi tak terduga dari kedua pemain yang bikin media Belanda ikut angkat bicara. Ada alasan di balik Gerald van den Berg yang tidak memanggil Tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa sejatinya PSSI sudah mengirimkan surat kepada klub kedua pemain tersebut. Namun kedua klub dari pemain berdarah Belanda itu tidak melepasnya ke Timnas U23 Indonesia. Adapun Tim Guypens yang berusia 19 tahun saat ini membela klub Belanda FC Emmen. Sedangkan Dion Marks yang juga berusia 19 tahun memperkuat tim Belanda Top Os. Kata Sumarji, klub kedua pemain itu tidak melepas ke Timnas U23 Indonesia karena ASEAN Cup U23 2025 bukan agenda FIFA. PSSI mencoba mengerti dengan situasi tersebut. Kami telah mengirimkan surat panggilan ke klub Dion Marks dan Tim Guypens, kata Sumarji Rabu, 18 Juni 2025. Tapi karena bukan agenda FIFA, klub tidak melepasnya, lanjutnya. Seperti diketahui, Gerald van den Berg memanggil 30 pemain ke Timnas U23 Indonesia. Dari 30 nama itu, hanya Jens Raven pemain keturunan yang dipanggil, sisanya lokal. Timnas U23 Indonesia akan bertanding pada ASEAN Cup U23 2025 pada 15-29 Juli 2025. Turnamen itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Patriot, Bekasi. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Rencananya, Timnas U33 Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Jakarta pada 20 Juni 2025. Kalau Jens Raven itu karena sudah bersama-sama dengan tim sejak membela Timnas U20 Indonesia.
Dia sudah masuk ke skema panggilan, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, Gerald Vandenberg ingin memaksimalkan pemain-pemain lokal di ASEAN Cup U23 2025. Para pemain diaspora termasuk Tim Gapens dan Dion Marks akan dipanggil membela timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar September mendatang. Sesuai hasil diskusi saya dengan Coach Gerald Vandenberg, untuk pemanggilan ini kami maksimalkan pemain-pemain yang berada di Liga 1. Nanti ketika kualifikasi Piala Asia U23 2026, baru kami panggil pemain-pemain yang berada di klub luar negeri, ujar Sumarji. Punya reputasi bagus dalam mengembangkan talenta muda di Jerman. Dengan tinggi badan 188 cm, Reno dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan disiplin. Ia juga fleksibel banget, bisa bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. Menariknya lagi, karena lahir di Indonesia, proses naturalisasinya kemungkinan besar lebih mudah dan cepat. Nggak sabar lihat dia duet sama Elkan Bagot kan? Ethan Kohler, berdarah Bali and America. Ethan Kohler adalah sosok yang mungkin belum banyak dikenal, tapi potensinya besar banget. Lahir di California, Amerika Serikat pada 20 Mei 2005, Ethan punya ibu keturunan Bali yang bikin dia layak membela merah putih. Saat ini, dia memperkuat Werder Bremen II dan sering dimainkan sebagai bek tengah. Tapi sebelumnya, Ethan juga sempat menempati posisi gelandang bertahan, menunjukkan betapa versatilenya dia di lini belakang. Punya pengalaman di kompetisi Amerika bersama Oakland Roots, dan sekarang ditempa di Bundesliga. Ethan bisa jadi aset penting buat timnas. Darah Bali yang mengalir dalam dirinya bikin koneksi ke Indonesia makin kuat. Bayangin kalau dia bisa beradaptasi cepat dengan gaya main Asia Tenggara, timnas bakal punya tembok pertahanan solid masa depan. Bukan cuman karena darah Indonesia, ketiga pemain ini lagi dalam masa emas pengembangan. Mereka semua berada di usia 18 sampai 20 tahun. Punya pengalaman main di klub-klub top Eropa. Dan yang paling penting, mereka terbiasa dengan standar tinggi dalam hal taktik, teknik, serta disiplin. PSSI sepertinya nggak mau buang waktu dan langsung sigap menjajaki kemungkinan naturalisasi. Nama-nama ini masuk dalam proyeksi jangka panjang, baik untuk Piala Asia U33, SEA Games, bahkan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski peluang ketiganya besar, proses naturalisasi tetap harus sesuai regulasi. Mulai dari dokumen keturunan, persetujuan FIFA, sampai komitmen si pemain buat bela merah putih jadi kunci utama. Untungnya, mereka belum pernah main di level senior negara lain, jadi peluang terbuka lebar, gen hype. Kalau semua berjalan mulus, Indonesia bisa punya generasi baru yang dilatih di sistem Eropa dan siap mengangkat prestasi timnas ke level yang lebih tinggi. Trio Laurin, Reno, dan Ethan bisa jadi pondasi kuat buat masa depan skuad Garuda. Bagaimana guys menurut kalian? Manakah kira-kira yang cocok dan pantas dinaturalisasi PSSI untuk menambah amunisi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Resmi, Nathan Joe Aon akhirnya dilepas Swansea City, publik heboh. Bek naturalisasi timnas Indonesia yang sempat bikin bangga Garuda Muda, kini digosipkan segera pulang kampung dan gabung Bayangkara FC kah? Keputusan mengejutkan ini langsung picu reaksi keras netizen Inggris dan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik transfer mendadak ini? Apakah ini strategi khusus jelang kualifikasi Piala Dunia? Simak fakta lengkapnya dan bocoran eksklusif dari agen pemain hanya di sini. Bintang tim nasional Timnas Indonesia, Nathan Joe Aon, resmi dilepas Swansea City. Kedua pihak sepakat untuk memutus kontrak dan kini menarik menantikan akan kemana langkah Nathan selanjutnya. Swansea City dapat mengonfirmasi bahwa Nathan Joe Aon telah meninggalkan klub setelah terjadi pemutusan kontrak secara mutual. Tulis Swansea City dalam laman resminya Kamis, 19 Juni 2025. Seperti diketahui, Nathan merapat ke Swansea City dari Excelsior pada musim panas 2023 lalu.
Sebenarnya, pemain berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2026 mendatang. Perpisahan ini tentu bukan kisah manis. Akhirnya terungkap, inilah alasan mengejutkan kenapa Gerald van den Berg tak panggil Tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23 Indonesia, dua wonderkid berdarah Eropa yang sempat jadi perbincangan hangat dan digadang-gadang bisa mengangkat performa Garuda Muda. Justru tak masuk skuad, publik langsung heboh. Ada apa sebenarnya di balik keputusan ini? Faktor teknis, cedera, atau strategi rahasia sang pelatih? Jangan lewatkan pengakuan eksklusif Van den Berg dan reaksi tak terduga dari kedua pemain yang bikin media Belanda ikut angkat bicara. Ada alasan di balik Gerald van den Berg yang tidak memanggil Tim Guypens dan Dion Marks ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa sejatinya PSSI sudah mengirimkan surat kepada klub kedua pemain tersebut. Namun kedua klub dari pemain berdarah Belanda itu tidak